Sebuah film tahun 2014 berjudul Lasif telah menjadi mimpi buruk bagi seorang polwan muda yang baru saja bertugas, di mana ia harus menjaga kantor lama dan terpaksa harus berhadapan dengan berbagai makhluk mengerikan yang ada di sana. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan siapakah makhluk-makhluk ini? Daripada makin penisirin, langsung aja kita masuk ke filmnya. Berlatar di sebuah kantor polisi terdapat seorang polwan cantik bernama Jessica, yang untuk pertama kalinya mendapat tugas untuk menjaga kantor lama, di mana kantor ini akan ditutup dan semua aktivitas kepolisian telah dialihkan ke kantor yang baru. Ketika memasuki kantor, ia dibuat bingung melihat kelakuan aneh dari atasannya yang bernama Cohen, yang mana Cohen saat itu berteriak-teriak sendiri, mengucapkan, "Bayar, bayar, bayar." Entah apa maksudnya, Jessica yang tidak mau ambil pusing pun lalu segera menghampirinya. Cohen lalu menjelaskan jika semua aktivitas telah dialihkan ke kantor yang baru. Begitupun dengan panggilan darurat, sehingga ia tidak perlu repot-repot menerima laporan darurat di kantor ini. Dan setelah itu Cohen pun mengajak Jessica berkeliling sambil menunjukkan beberapa ruangan di kantor tersebut. Namun ia melarang Jessica masuk ke ruangan yang ada di belakang. Entah ada apa di sana. Cohen juga meminta Jessica untuk menjaga gudang, di mana di sini masih terdapat banyak barang bukti yang rencananya akan diambil oleh petugas kebersihan pada jam 10 nanti malam. Namun sebelum pergi, Cohen memperingatkan Jessica agar jangan pergi dan tetap di sini sampai waktu tugasnya selesai. Oh, I know. It's not in the department. The only thing left in these cabinets are some meat we collect from perps and crime scenes that have made their way through evidence at 4 a.m. Do not leave. Setelah kepergian Cohen, Jessica yang sendirian di sana mencoba menghabiskan waktunya sambil membaca buku. Namun mungkin karena kelelahan, Jessica malah ketiduran di kursi. Namun tak lama setelah itu Jessica melihat lampu di ruangan lain berkedip. Saat ia memeriksa, tiba-tiba terdengar suara telepon berbunyi. Saat telepon diangkat, terdengar suara seorang wanita yang menangis dan berkata jika semua orang telah mati. Setelah mendengar itu, Jessica pun menanyakan di mana lokasinya berada dan meminta wanita itu untuk tenang. Namun di tengah-tengah percakapan itu, tiba-tiba wanita itu mematikan teleponnya. Kemudian Jessica pun menelepon kantor baru untuk melaporkan kejadian tersebut. Akan tetapi, kantor baru menjawab jika seluruh panggilan darurat telah dialihkan ke kantor baru, sehingga tidak mungkin ada panggilan ke kantor yang lama. Yeah, this is Officer Lauren. Well, they weren't because I just received one. I've documented the call and I'll confirm on my end that the lines. Dan setelah selesai menelepon, Jessica kembali mendengar ada suara-suara dari arah belakang. Lantas ia pun memeriksa, namun rupanya tidak ada apa-apa di sana. Dan di saat bersamaan, ia mendengar suara ketukan pintu dari depan, sehingga ia pun memeriksa keluar. Namun setelah dicek ternyata tidak ada seorang pun di sana. Akan tetapi ketika kembali masuk, Jessica sangat terkejut ketika melihat ada seorang pria gondrong yang berdiri di dalam kantornya. Jessica lantas menyuruh orang itu pergi. Namun pria itu diam saja dan tanpa diduga ia malah mengencingi lantai yang tentu saja membuat Jessica kesal. Dan ternyata pria itu hanyalah seorang gelandangan yang terpaksa Jessica pun harus mengusirnya dengan sedikit gertakan. Hey, get out. Get out! Setelah selesai membersihkan ruangan tadi, tiba-tiba Jessica mendengar sesuatu dari dalam pipa toilet. Karena penasaran, ia pun mencoba mencari tahu asal suara tersebut. Lalu dengan nekatnya ia masuk ke ruangan belakang yang sebelumnya dilarang oleh Cohen. Ketika Jessica masuk, ternyata ruangan itu adalah toilet pria yang sangat kotor. Dan di sana juga Jessica menemukan sebuah pintu lagi, yang mana saat dibuka, terlihat sebuah ruangan yang kondisinya masih rapih dan terdapat beberapa loker. Lalu saat membuka salah satu loker tersebut, Jessica melihat foto ayahnya dan dirinya saat masih kecil. Dan diketahui, rupanya ayahnya Jessica ini juga adalah seorang polisi yang telah tewas saat sedang bertugas. Setelah itu ia menyimpan kembali foto itu. Namun tiba-tiba ia terkejut ketika melihat semua loker di sana telah terbuka, padahal sebelumnya semua loker dalam posisi tertutup. Dan di saat bersamaan telepon kantor kembali berbunyi. Ternyata yang menelepon adalah wanita yang sama yang sebelumnya menelepon. Dan diketahui wanita yang menelepon ini bernama Monica. Lantas Jessica pun bertanya kembali di mana lokasinya saat ini. Dan Monica pun menjawab bahwa ia sedang dibawa ke sebuah peternakan. Lalu Jessica pun menjelaskan agar Monica memberikan alamat lengkapnya, supaya ia bisa memberikan bantuan ke sana.
Namun sebelum Monica memberikan alamatnya, lagi-lagi telepon tersebut terputus. Kemudian telepon itu kembali berdering. Namun kali ini telepon itu berasal dari petugas kebersihan yang dibicarakan oleh Cohen. Petugas tersebut mengatakan jika dirinya tidak bisa datang jam 10 karena masih ada pekerjaan yang harus dibereskan. Sedangkan sekarang jam menunjukkan pukul setengah 12 malam. Akan tetapi, ia berjanji akan datang sebelum jam 4 pagi sebelum waktu tugas Jessica selesai. Tentu saja Jessica kecewa dengan hal tersebut. Namun apa mau dikata, ia tetap harus menjalankan tugasnya di sana. I'm not sure, maybe sooner, but I tell you what, I'll call you back if things change. Trace a call from that line, but I can start looking into the paper. Kemudian Jessica pun menghubungi kembali kantor baru untuk melaporkan telepon dari Monica tadi. Namun petugas di kantor baru tidak percaya pada Jessica, karena mereka yakin semua panggilan telepon telah dialihkan ke telepon mereka. Karena tidak mendapat respon dari kantor baru, maka akhirnya Jessica pun kembali membaca buku untuk membunuh rasa bosannya. Namun di tengah-tengah sedang membaca buku itu, tiba-tiba lemari yang ada di belakangnya tiba-tiba bergerak sendiri. Namun saat diperiksa ia tidak menemukan kejanggalan sama sekali. Lalu Jessica pun kembali duduk, dan inilah yang terjadi. Kemudian Jessica pun memberanikan diri mengecek ke ruangan belakang sambil meminta bantuan ke pusat. Namun sialnya lampu di kantor tersebut tiba-tiba padam. Beruntung Jessica telah membawa senter dan pistol untuk berjaga-jaga. Ia lalu masuk ke ruangan itu, dan ternyata asal suara berisik itu berasal dari si pria gelandangan yang entah bagaimana caranya dia sudah ada di sana sedang mengacak-ngacak kertas dokumen. Lantas Jessica pun menyalakan lampu terlebih dahulu, lalu memberikan tindakan tegas kepada gelandangan itu, yang kemudian memborgolnya dan mengurungnya di sebuah ruangan. Setelah memasukkan gelandangan itu, hal aneh pun kembali terjadi, di mana pintu ruangan tertutup dengan sendirinya, ditambah lampu di ruangan itu pun juga tiba-tiba mati. Dan di saat itulah, si pria gelandangan juga mulai melawan Jessica. Namun dengan tenang Jessica berhasil melumpuhkannya kembali dengan alat setrum. Dan setelah itu, Jessica berusaha keluar dengan mendobrak pintu. Namun, tiba-tiba Open the door now. di saat senter milik Jessica terjatuh, ternyata si gelandangan itu langsung mengambilnya dan mengarahkannya kepada Jessica. Akan tetapi ketika senter itu diarahkan ke pojok, ternyata si gelandangan itu masih tak sadarkan diri. Lalu, siapakah yang memegang senter itu? Hihihihi. Seketika terdengar suara-suara aneh yang menakutkan, dan inilah yang terjadi. Give me my flashlight. Beruntung saat itu lampu kembali menyala, dan Jessica berhasil keluar dari ruangan itu. Jessica yang mulai ketakutan dengan apa yang dialaminya tersebut berniat menghubungi Cohen, dan ingin mengakhiri shift jaga malamnya ini. Akan tetapi sebelum telepon tersambung, ia kembali menutup teleponnya. Karena ia berpikir menjadi polisi adalah cita-citanya sedari kecil, dan ia akan terus menjalankan tugasnya sampai selesai. Lalu saat santai sejenak, Jessica tak sengaja melihat sebuah tulisan di langit-langit. Dan seketika ia pun memeriksa dan mengunci semua pintu keluar karena ia menganggap kemungkinan ada seseorang yang telah masuk. Namun saat akan mengunci pintu belakang, ia melihat ada seorang wanita Ichiki bos yang sedang nyebat di sana. Wanita ini bernama Mary. Lalu dengan sopan Jessica meminta Mary agar pergi dari sana. Namun Mary menjawab, "Biarkan aku menghabiskan satu batang saja karena di sini terasa sangat nyaman." "Baiklah, asal kau segera pergi setelah menghabiskannya," kata Jessica. Namun saat Jessica hendak masuk, Mary berkata jika dulu ia pernah ditangkap dan ditahan di kantor ini. Kemudian ia menceritakan tentang ruang tahanan yang ada di belakang kantor, yang mana ruangan itu diisi oleh 3 orang tahanan dari keluarga Payment yang telah melakukan pembunuhan kepada para wanita dan juga diduga menganut sekte sesat. Jessica kemudian mengatakan jika keluarga Payment telah tewas di TKP saat akan ditangkap oleh ayahnya yang juga seorang polisi. Akan tetapi Mary membantahnya. Ia mengatakan keluarga Payment tidak mati di TKP, melainkan ditangkap hidup-hidup dan ditahan di ruang tahanan belakang. Mary mengatakan ia pernah mendengar nyanyian yang mengerikan dari sel itu, dan ketika Mary mengintip,
ternyata ketiga keluarga Payment itu sudah tewas bundir bersama. Namun pada pagi harinya saat petugas masuk, ternyata mayat mereka sudah tidak ada. Dan setelah menyelesaikan ceritanya itu pun, Mary pun segera pergi dari sana. Those crazy bastards hung themselves with their own bedsheet. And don't worry, I'm taking my butt with me. Setelah itu Jessica pun kembali masuk ke dalam. Akan tetapi saat itu Jessica melihat TV menyala sendiri di sebuah ruangan, di mana TV tersebut menampilkan keluarga Payment yang sedang diinterogasi. Dan dari video tersebut bisa terlihat bahwa mereka adalah penganut sekte sesat. Bahkan mereka bertingkah aneh saat diinterogasi. Dan tiba-tiba sebuah kursi bergerak dengan sendirinya seperti ingin menyerang Jessica. Kemudian saat itu telepon kembali berdering. Dan dengan cepat Jessica segera mengangkatnya. Dan ternyata telepon itu adalah dari Monica lagi yang mengatakan jika para gadis telah dibunuh. Kemudian Jessica bertanya apakah pelakunya adalah John Michael Payment. Lalu Monica menjawab, iya. Yang kemudian teleponnya pun kembali terputus. Lantas Jessica segera menelepon kantor baru untuk melaporkan telepon tadi. They're singing a song. Okay, a song. I recognize the song. Okay. Setelah itu Jessica kembali mendengar suara-suara aneh dari arah belakang. Dan saat memeriksa, ia sangat terkejut melihat beberapa kursi yang sudah menumpuk di sana. Namun saat itu Jessica curiga jika dirinya sedang dipelonco alias diprank oleh senior-seniornya. Lalu ia pun langsung merobohkan tumpukan kursi itu. Namun tak berselang lama terdengar suara bel pintu dari arah depan. Yang ternyata itu adalah seorang polisi bernama Ryan yang merupakan senior di sana. Jessica menyangka si Ryan lah biang kerok yang menyusun kursi tadi. Namun Ryan menyangkalnya dan menjawab, untuk apa aku melakukan hal bodoh seperti itu? Sedangkan ia baru saja tiba dan hanya ingin mengecek kondisi Jessica. Setelah masuk ke dalam, Ryan lalu bercerita jika beberapa tahun yang lalu dia adalah rekan ayahnya Jessica, yang pada waktu itu menangani kasus keluarga Payment. Saat itu Ryan berhasil menyelamatkan 4 orang gadis yang disekap oleh keluarga Payment. Sementara ayahnya Jessica menahan mereka di dalam. Namun ketika Ryan kembali masuk, ternyata keluarga Payment telah membunuh 6 orang gadis dan 2 orang petugas, yang salah satunya adalah ayah Jessica. Dan itulah rupanya yang menyebabkan ayah Jessica tewas saat bertugas. Lalu setelah selesai bercerita, Ryan pun pergi. Namun betapa terkejutnya Jessica ketika melihat kepala Ryan bolong dengan isi kepala yang sudah berceceran. Lalu Jessica berlari mengejarnya untuk memastikan apakah itu benar-benar nyata. Namun rupanya Ryan telah menghilang. Lalu setelah itu Jessica kembali melihat kejadian aneh, di mana ia melihat seonggok makhluk mengerikan mendekatinya. Akan tetapi makhluk itu kembali menghilang dalam seketika. Lalu Jessica pun mendengar suara beberapa orang sedang bernyanyi. Lalu saat ia berjalan ke arah suara tersebut, tiba-tiba ada sosok menyeramkan sedang merangkak ke arahnya dari belakang. Namun ketika Jessica berbalik, sosok tersebut kembali menghilang. Kemudian setelah sampai di ruangan tersebut, Jessica melihat ada 7 orang gadis menggunakan topeng sedang duduk di sana. Namun anehnya, pantulan di cermin menunjukkan wajah mereka yang tanpa menggunakan topeng. Dan inilah yang terjadi. Of my master, Malo, my soul. Lalu para wanita itu pun menghilang. Dan lagi-lagi Jessica mendengar suara keributan dari gudang. Dan setelah dicek, ternyata semua barang bukti sudah berantakan. Jessica pun lalu melaporkan kejadian ini kepada Cohen. Namun Cohen tampaknya tidak peduli dan malah menyuruh Jessica melanjutkan pekerjaannya sampai batas waktu tugasnya selesai. Dan apabila Jessica melanggar, maka ia akan diberhentikan. Karena sudah tidak tahan lagi dengan berbagai gangguan mistis yang dialaminya, Jessica pun tidak peduli dengan perkataan Cohen dan akan tetap pergi dari kantor ini. Namun setelah berada di luar, tiba-tiba suara telepon kembali berbunyi, yang akhirnya Jessica pun kembali masuk dan mengangkat telepon itu. Dan lagi-lagi itu adalah Monica yang memberitahu jika dia sudah berhasil selamat dan memberikan alamat di mana ia berada sekarang, yaitu di Jalan Lewi Panjang. Setelah mengetahui alamat yang diberikan Monica tersebut, Jessica pun segera menghubungi kantor baru untuk meminta bantuan.
Namun betapa terkejutnya Jessica ketika kantor baru mengatakan jika Monica yang dimaksud dengan alamat tersebut sudah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Tentu saja Jessica tidak percaya dengan perkataan tersebut karena ia baru saja berbicara dengan Monica di telepon. Dan tak hanya itu saja, pihak kantor baru juga mengatakan jika Monica adalah korban terakhir dari keluarga Payment 1 tahun yang lalu. Lalu tiba-tiba sebuah foto terjatuh, yang ternyata itu adalah foto dari ayahnya Jessica. Ia juga melihat foto si Ryan yang ternyata sudah tewas. Dan rupanya banyak sekali foto para korban keluarga Payment yang sudah berjajar di luar ruangan. Namun tiba-tiba Jessica mendengar suara yang sangat kencang, dan seketika foto-foto yang berjejer itu pun langsung terbakar. Ternyata kejadian tersebut adalah mimpinya Jessica, di mana ia baru saja terbangun di tempat yang sama saat mendengar telepon berdering dari sang ibu. Namun saat itu ia melihat seorang wanita berjalan menuju ruang belakang. Jessica pun lalu berlari untuk memeriksanya. Namun tiba-tiba ia dipukul oleh wanita tersebut hingga tak sadarkan diri. Kemudian wanita itu membawa Jessica ke dalam ruang interogasi dan menceritakan tentang pria bernama John Michael Payment, yang ternyata wanita ini adalah salah satu pengikutnya. Namun anehnya saat itu tiba-tiba wanita tersebut menembak kepalanya sendiri tanpa sebab yang jelas. You need to give me my fucking weapon. Lalu tak berselang lama Monica pun kembali menelepon. Namun kali ini Jessica yang telah mengetahui pun mengatakan jika kamu telah mati. Mendengar ucapan Jessica, seketika Monica tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, "Aku telah menakutimu." Namun di tengah-tengah percakapan itu tiba-tiba meja bergetar dengan sendirinya. Dan ternyata di kolong meja itu ada sosok dengan wajah yang mengerikan. Lalu Jessica yang ketakutan pun segera bersembunyi di antara lemari. Namun makhluk menyeramkan itu terus mendekatinya. Dan ketika sudah semakin dekat, beruntung makhluk itu pun seketika hilang dengan sendirinya. Jessica yang benar-benar sudah tidak tahan pun segera berusaha keluar dari sana. Namun apa daya, rupanya semua pintu sudah terkunci. Bahkan anehnya, dengan menggunakan senjatanya pun pintu dan jendela kaca tidak bisa dipecahkan. Lalu tak lama setelah itu Jessica mendapat telepon dari almarhum sang ayah, yang mana sang ayah mengetahui apa yang dialami oleh anaknya tersebut. Kemudian ia menyuruh Jessica untuk tetap berjaga di kantor, dan juga menyuruh untuk membunuh gelandangan yang ditahan olehnya di kantor tersebut. Lalu tiba-tiba dengan santuinya gelandangan itu berjalan di belakang Jessica, padahal jelas-jelas Jessica telah mengurungnya di dalam. Lalu tanpa basa-basi, Jessica menyuruh gelandangan itu berlutut. Dan ketika akan memborgolnya, tiba-tiba... Hey, how'd you get out, huh? Come on. Hands behind your back. Tiba-tiba lampu di dalam pun padam dengan sendirinya, dan gelandangan itu pun menghilang. Untuk memastikan, Jessica pun berjalan menuju ruangan tempat gelandangan itu dikurung. Namun rupanya gelandangan itu sudah tewas gantung diri di sana. Lalu Jessica pun dikagetkan dengan kehadiran sosok mengerikan di sana, yang kemudian sosok itu pun mengurung Jessica bersama mayat gelandangan itu di sana. Lalu ruangan itu tiba-tiba menampilkan layar yang memperlihatkan keluarga Payment sedang melakukan ritual sesat. Lalu tak lama setelah itu Jessica kembali menerima telepon dari ayahnya, yang mengatakan akan datang beberapa orang yang sebaiknya Jessica membunuhnya. Namun tak berselang lama Cohen datang dan langsung menembak Jessica. Dan ternyata 3 pria tadi adalah petugas kebersihan yang akan mengambil dan memindahkan barang bukti ke kantor yang baru. Entah bagaimana apa yang dilihat oleh Jessica, rupanya berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Sepertinya pikirannya telah dirusak oleh setan keluarga Payment. It wasn't him. Somebody help me! No, no!
Dan setelah itu, Jessica menyanyikan lagu ritual keluarga Payment, dan tiba-tiba muncul keluarga Payment di hadapannya, di mana mereka menutup kepala Jessica menggunakan karung. Dan film pun selesai. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya pikiran si Jessica ini sudah dimanipulasi atau dikendalikan oleh setan keluarga Payment sehingga ia berbuat seperti yang diharapkan oleh keluarga Payment tersebut. Jadi semua setan, hantu, Monica, Ryan, telepon ayahnya, bahkan Mary si wanita Ichiki bos pun rupanya adalah manipulasi pikiran yang hanya ada di kepala Jessica saja. Dan di sini bisa kita lihat bahwa semua orang yang mati oleh keluarga Payment secara otomatis akan menjadi pengikutnya dengan cara menyanyikan lagu sekte sesat tersebut, termasuk si Jessica itu sendiri yang kini telah menjadi pengikutnya dan akan menjadi hantu baru di kantor tersebut. Ya sudah, segitu saja cerita kali ini. Saya beserta seluruh personel yang bertugas di kantor polisi Madagaskar mengucapkan hati-hati, jangan masuk kantor polisi sendirian jika tidak ingin bernasib tragis seperti Jessica. Apalagi jangan masuk dengan posisi di borgol, karena itu akan menghabiskan banyak uang. Salam waras, adios.